Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan materi mengenai pelanggaran harga eceran tertinggi atau HET obat-obatan oleh pelaku usaha apotek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan dosen pengampu Ibu Vidya Laini Anwar, M.Farm APT. Kemudian PPT ini disusun oleh Anita Rahman Pertiwi, Malako Malasari, Mia Febriana, dan Septi Berta Kristina. Pendahuluan. Pada era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, pelaku usaha di berbagai sektor seringkali dihadapkan pada tantangan dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka. Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah sektor farmasi, khususnya dalam hal penyediaan obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari praktek bisnis yang merugikan. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang ini adalah pengaturan harga eceran tertinggi atau HET untuk obat-obatan. HET obat-obatan adalah harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk obat-obatan tertentu, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar dan melindungi konsumen dari praktik monopoli atau peningkatan harga yang tidak wajar oleh oknum. HET ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya terdapat pelaku usaha apotek yang melakukan pelanggaran terhadap HET obat-obatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelanggaran ini dapat berupa penjualan obat-obatan dengan harga yang melebihi HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Praktik semacam ini tentu merugikan konsumen, terutama mereka yang membutuhkan obat-obatan untuk menjaga kesehatan dan kesembuhan mereka di waktu yang darurat. Hal ini terjadi di lapangan sangat bertentangan dengan keputusan Menteri Kesehatan yang tercantum di atas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen memiliki beberapa hak yang diatur dalam pasal 4 angka 3 yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Dan ayat 7 yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta pemberian harga obat pada tingkat yang wajar. Kenyataannya, dengan peraturan yang telah dibuat sangatlah jauh berbeda. Pelaku usaha kerap kali menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, oleh karena itu, pentingnya untuk mengkaji dan memahami masalah pelanggaran HET obat-obatan oleh pelaku usaha apotik sebagai bentuk pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi yang benar tentang obat generik dan harganya. Telah dilakukan pula labelisasi obat generik pada kemasan dan pencantuman harga eceran tertinggi atau yang disebut HET. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 632 garing Menkes garing SK garing 3 tahun 2013 yang telah diperbarui menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02 garing Menkes garing 525 2015 tentang pemberian label harga obat pada kemasan. Seperti kasus yang terjadi di Kota Bengkulu, sebanyak 38 jenis obat generik yang dijual di depo farmasi rumah sakit umum daerah yang tidak sesuai atau melebihi harga eceran tertinggi. Jenis obat yang dijual melebihi HET antara lain adalah Ambroxol sirup dari HET-nya 3.230 ternyata dijual 3.850 dan amoxicillin sirup
yang dari harga HET 3.304.000 menjadi 5.886.000. Akibat penjualan yang melebihi HET tersebut, terdapat nilai ketidakhematan sebesar 47.400.000 rupiah. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Harga eceran tertinggi atau HET adalah harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi terkait untuk suatu produk atau barang tertentu. HET bertujuan untuk mengendalikan harga pasar dan melindungi konsumen dari kenaikan harga yang tidak wajar. HET dapat diterapkan pada berbagai produk seperti makanan, bahan pokok, dan juga obat-obatan. HET adalah harga yang mencerminkan semua biaya ekonomi yang terkait dengan penggunaan sumber daya dalam suatu proyek atau kegiatan. HET meliputi biaya produksi, biaya lingkungan, biaya sosial, dan biaya ekonomi lainnya. Saat menggunakan HET, tujuan dan pengembalian keputusan keuangan adalah untuk mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dan lebih dari aktivitas atau proyek. Teknologi canggih, HET mengacu pada teknologi kelas atas yang terkait dengan produk atau perangkat kelas atas. HET sering digunakan pada industri atau sektor tertentu yang menggunakan teknologi terkini atau mutakhir dalam pengembangan atau produksi produk. Penggunaan HET dapat menawarkan keunggulan kompetitif di pasar berorientasi teknologi tinggi. Selanjutnya, pelanggaran HET terjadi ketika pedagang atau produsen melanggar peraturan pemerintah yang menetapkan harga maksimal. Berdasarkan jenisnya, ada beberapa jenis umum HET, antara lain menjual di atas HET. Apabila pelanggaran ini terjadi, penjual yang menjual produk dengan harga tertinggi lebih dari HET yang ditetapkan pemerintah, sanksi hukum seperti denda atau penghentian usaha dapat dikenakan kepada pengecer atau produsen yang menjual produk di atas HET. Yang kedua, perusahaan kemasan adalah pelanggaran ketika pengecer atau produsen mengubah kemasan produk dengan tujuan menaikkan harga di seluruh HET untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Contohnya, yang pertama itu pengurangan isi produk. Produsen atau distributor dapat mengurangi jumlah atau kuantitas produk yang dikemas tanpa mengubah harga eceran. Misalnya, kurangi berat bersih produk atau jumlah tablet dalam satu kemasan. Cara ini konsumen tetap dapat membayar harga yang sama, tetapi sebenarnya menerima produk dalam jumlah yang lebih kecil. Untuk yang kedua, perubahan ukuran paket. Produsen atau distributor dapat menambah ukuran kemasan tanpa mengubah isi produk, misalnya perbesar ukuran botol atau kemasan, tetapi pertahanan jumlah produk yang sama di dalamnya. Hal ini dapat membuat konsumen percaya bahwa mereka mendapat lebih banyak produk dengan harga yang sama, padahal sebenarnya tidak. Selanjutnya, perubahan desain paket. Manipulasi juga dapat terjadi dengan mengubah desain kemasan agar produk tampak lebih besar atau lebih mewah dari yang sebenarnya. Misalnya menggunakan kemasan yang lebih tebal atau menambahkan elemen visual yang membuat produk terlihat lebih besar atau elegan. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan meningkatkan kemungkinan mereka akan membeli produk tersebut. Yang keempat, memberi hadiah atau bonus kepada konsumen. Salah satu bentuk manipulasi paket di HET adalah dengan menambahkan bonus atau hadiah kecil pada paket tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen dan membuat mereka merasa mendapatkan lebih banyak dengan harga yang sama. Namun perlu diingat bahwa bonus atau reward ini sebenarnya diperhitungkan dalam harga eceran produk, sehingga konsumen membayar lebih untuk menerima bonus tersebut. Paket di HET adalah praktik yang tidak etis dan melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas perlawanan harga. Tujuan HET adalah untuk melindungi konsumen dari penerapan harga yang tidak adil dan untuk memastikan harga yang wajar. Konsumen harus berhati-hati dan memberikan perhatian khusus pada kemasan produk dan isinya agar tidak menjadi korban kemasan di bawah HET. Yang kelima, kenaikan harga yang tidak wajar. Pelanggaran ini terjadi ketika pengecer atau produsen secara tiba-tiba dan tidak wajar menaikkan harga produk di luar HET yang telah disepakati. Untuk mencegah praktik ini, pemerintah biasanya mengontrol harga yang signifikan dan tidak masuk akal. Tindakan hukum dapat diambil terhadap pedagang yang diketahui menaikkan harga secara tidak wajar. Yang keenam, penipuan. Pelanggaran ini
terjadi ketika pengecer atau produsen memberikan informasi palsu atau menyesatkan pada label harga produk. Mereka mungkin menggunakan label palsu, mengganti label harga asli, atau memalsukan harga produk. Praktek pelabelan palsu melanggar peraturan HET dan dapat mengakibatkan hukum. Yang ketujuh ada penolakan untuk menjual. Pelanggaran ini terjadi ketika pengecer atau produsen menolak untuk menjual produk kepada konsumen dengan alasan HET. Jika pengecer atau produsen menolak untuk menjual produk karena HET, mereka melanggar peraturan ini dan dapat dikenakan sanksi. Pelanggaran harga jualan maksimum terjadi ketika penjual menjual produk di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Pelanggaran HET dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti menjual barang di atas harga HET, memanipulasi timbangan untuk menaikkan harga, atau memasukkan label harga. Pemasok yang melanggar kontrak HET dianggap melanggar peraturan pemerintah dan dapat dikenakan sanksi atau denda. Pelanggaran HET merugikan konsumen dengan membayar harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya dan dapat mempengaruhi persaingan yang sehat di pasar. Karena penjual yang mematuhi HET dapat kalah dari penjualan yang tidak patuh dengan harga lebih tinggi. Pemerintah biasanya memiliki badan atau lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan HET. Mereka melakukan inspeksi, pemantauan, dan tindakan penegakan hukum untuk mengatasi pelanggaran HET. Konsumen juga dapat melaporkan pelanggaran HET kepada pihak berwajib jika menemukan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengawasan HET merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjamin ketersediaan barang dengan harga yang wajar. Pemantauan dan penegakan yang efektif bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran HET dan melindungi konsumen dari praktik penetapan harga yang tidak adil. Pelanggaran terhadap harga jual maksimum dapat memberikan dampak yang signifikan baik bagi perekonomian maupun masyarakat pada umumnya. Berikut beberapa implikasi pelanggaran HET yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, pelanggaran HET dapat menyebabkan inflasi karena harga komoditas menjadi tidak stabil. Ketika harga barang jauh lebih tinggi daripada HET, konsumen harus membayar lebih, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan uang dalam perekonomian dan menyebabkan kenaikan harga secara keseluruhan. Jika HET ditetapkan di bawah harga pasar yang sebenarnya, hal ini dapat mendorong permintaan yang lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan tekanan inflasi. Sebaliknya, jika HET ditetapkan di atas harga pasar, hal ini dapat menghambat permintaan dan mencegah kenaikan harga yang signifikan. Yang kedua, ketidakadilan ekonomi. Pelanggaran HET menyebabkan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Produsen atau penjual yang melanggar HET dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil karena mereka dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Sementara itu, konsumen harus membayar lebih untuk barang-barang tersebut. Yang ketiga, dampak sosial. Yang keempat, penurunan daya beli masyarakat. Pelanggaran terhadap HET mengakibatkan harga barang jadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal ini berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat karena mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang seharusnya lebih murah. Yang kelima, ketidakpuasan konsumen ketika konsumen menyadari bahwa mereka telah membayar lebih untuk suatu produk karena pelanggaran HET. Hal itu dapat menimbulkan ketidakpuasan dan hilang rasa percaya pada masyarakat. Mereka mungkin merasa bahwa penjual memperlakukan mereka dengan tidak adil, yang dapat merusak kepercayaan mereka terhadap pasar. Yang C ada pengaruh pemerintah. C. Pengaruh pemerintah. A. Penurunan stabilitas harga. Pelanggaran HET mengganggu stabilitas harga perekonomian. HET biasanya ditunjuk oleh pemerintah untuk menjamin stabilitas harga dan melindungi konsumen. Pelanggaran HET dapat menyebabkan volatilitas harga yang tidak diinginkan dan melemahkan sistem regulasi pemerintah. Yang B. Hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah ketika pelanggaran HET meluas dan terus-menerus dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak tertarik untuk mengawasi pelanggaran HET yang dapat merusak kepercayaan mereka terhadap pemerintah secara keseluruhan. Hukuman atas pelanggaran Undang-Undang HET Indonesia dijelaskan berdasarkan undang-undang yang relevan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 57 tentang Undang-Undang Harga Eceran Tertinggi Pangan Tahun 2010. Menurut hukum, pelanggaran HET dapat berupa tindakan sebagai berikut. Yang A. Penjualan di atas harga eceran tertinggi. Pengusaha yang menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga eceran maksimum.
yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi harga eceran tertinggi. Biasanya ditetapkan untuk bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, daging, dan sejenisnya. B. Penjualan dengan menurunkan kualitas atau kuantitas. Pengusaha yang menjual barang dengan kualitas atau kuantitas lebih rendah dari harga eceran tertinggi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi berikut. Yang pertama, sanksi administratif. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, teguran pemberitahuan pelanggaran, denda pencabutan izin, penutupan usaha sementara atau permanen, dan sanksi lain yang dikenakan oleh Badan Arbitrase Konsumen atau pihak terkait. Selain itu, sanksi pidana atas harga eceran tertinggi oleh pelaku usaha yang melanggar sebagaimana dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13, pasal 15, 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2 dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Selanjutnya, agar tidak mudah dikelabui, masyarakat tentu harus mengetahui mengenai pengetahuan tentang harga pasar karena sebagai konsumen, kita perlu meneliti harga pasar dari produk atau jasa yang kita beli. Mengetahui beberapa kisaran harga yang dapat diterima dapat membantu kita mengidentifikasi jika ada harga yang tidak sesuai. Salah satunya dengan cara yang pertama, perbandingan harga. Perbandingan harga merupakan langkah penting dalam peran melawan operator HET. Bandingkan harga dealer atau penyedia layanan yang berbeda sebelum membuat keputusan pembelian. Amati perbedaan harga yang signifikan dan cari tahu alasannya. Yang kedua, kerjasama dengan konsumen lain. Bergabunglah dengan kelompok konsumen atau organisasi konsumen untuk mengatasi masalah HET. Dengan bekerja sama, konsumen dapat saling menginformasikan dan mengambil tindakan bersama terhadap praktik penetapan harga yang tidak adil. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran aturan. Jika menemukan kasus yang mencurigakan atau menduga bahwa diri kita telah dirugikan oleh harga yang tidak adil, harap laporkan kepada otoritas atau lembaga terkait, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau Kementerian Perdagangan di wilayah Anda. Berikan bukti atau dokumen yang meyakinkan untuk mendukung laporan Anda. Yang keempat, beli dengan bijak sebagai konsumen. Kita memiliki kemampuan untuk memilih produk atau layanan yang akan kita beli. Pilih dealer atau yang menjual dengan harga yang wajar dan berkomitmen untuk melawan harga yang tidak adil. Mendukung usaha kecil dan menengah yang menawarkan produk berkualitas dengan harga bersaing. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran konsumen. Meningkatkan kesadaran akan hak-hak konsumen dan praktik penetapan harga yang adil melalui pendidikan. Cari tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen di negara Anda dan hak-hak Anda sebagai konsumen. Dengan pengetahuan yang lebih baik, kita akan lebih siap untuk melawan penjahat HET. Yang keenam, menjaga stabilitas keuangan. Ketika harga komoditas naik secara tidak proporsional, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Menjaga dan mengendalikan HET merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang ketujuh, mempromosikan kompetisi yang sehat. Pelaku HET seringkali menciptakan monopoli atau oligopoli di mana hanya ada sedikit atau bahkan satu penjual di pasar. Ini mencegah persaingan yang adil dan menyebabkan kurangnya pilihan konsumen. Dengan memerangi HET, kita dapat mendorong persaingan yang sehat dan memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen. Yang kesembilan, menjaga kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah atau instansi terkait sebenarnya berusaha untuk melawan HET, hal itu menambah kepercayaan mereka terhadap sistem dan kelembagaan yang ada. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik suatu negara.
Yang ke-10 mendukung pertumbuhan ekonomi. HET dapat merugikan konsumen dan petani kecil yang tidak dapat bersaing dengan tingginya harga operator HET. Dengan melawan praktik ini, Anda membantu menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang perdagangan yang adil. Selanjutnya ada kesimpulan. Pelanggaran HET adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Pemolisian yang ketat, pemantauan yang ketat, dan kesadaran konsumen adalah langkah penting untuk memastikan harga konsumen yang adil dan terjangkau, serta perlindungan konsumen yang efektif di industri farmasi. Pendidikan dan sosialisasi mengenai HET perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya HET dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggarannya. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam menjaga HET. Peran media juga sangat penting dalam memberikan informasi tentang pelanggaran HET dan konsekuensinya. Media dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendukung upaya penegakan HET dengan melaporkan kasus-kasus pelanggaran dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Kerjasama antara pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer juga perlu ditingkatkan untuk memastikan harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan HET. Koordinasi dan pengawasan yang baik antara semua pihak terlibat akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Maaf Ibu, suaranya kecil. Halo, suara saya terdengar tidak ya? Jakarta Keras Stasiun Akhir Jakarta Kota Segera Priyoga yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta komuter Indonesia. Selamat sore dan selamat sampai tujuan Stasiun Akhir Jakarta. Saudara mau dijawab kita di bagian dulu pelaksana dari mana di dunia stasiun Akhir Stasiun Jakarta.
Oke, suara saya terdengar tidak ya? Sekarang terdengar, Bu. Terdengar. Iya. Oke, saya mau nanya. Ini kan pelanggarannya di bidang farmasi ya. Salah satunya harga eceran tertinggi. Sebenarnya yang kalian buat ini sudah cukup bagus ya sumber datanya. Nah, eh, kalau misalnya ada kasus di apotik ya, nah kan di obat itu kan ada tulisannya ya di booster harga eceran. Nah, eh, kalau kita menjual harga harga di apotek itu kita jual lebih tinggi dari HET yang tertera di blister obat, itu kira-kira gimana? Gimana menurut kalian? Yang pertama akan dikenakan hukuman, Bu, berdasarkan Undang-Undang HET. Kemudian selain itu harganya juga tidak akan bersaing dengan apotek lain sehingga banyak konsumen yang beralih ke apotek lain, Bu, karena harganya lebih tinggi dibandingkan apotek lain kan ya, Bu? Tapi kadang-kadang kita lihat nih, ternyata harga kita beli aja, harga neto sama PPN itu sudah lebih tinggi dibandingkan harga yang tertera di blister. Pernah nggak di antara kalian yang apa namanya memperhatikan itu? Jadi kalau kita beli itu ternyata harga beli itu udah lebih tinggi dibanding harga blister. Kan kalau di apotek kan eh, cari cari profit ya. Nah, itu gimana? Masa kalau kalau harga beli kita lebih tinggi dibandingkan harga yang ada di blister, masa kita mau jual sesuai dengan HEP yang ada di blister? Kira-kira menurut kalian gimana nih? Ini kan ada 4 orang ya. Pernah Bu kejadian seperti itu. Heeh. Cuman kita ngasih penjelasan ke pasiennya Bu. Biasanya pasiennya Tuh. mau aja sih Bu, karena dia juga perlu kalau obat. Nah, Kalau itu. ada yang komplain, kalau belum ada yang komplain nggak ada masalah sih Bu sejauh ini. Nah, kalau misalnya gitu, kita memberitahu ke pasien nggak? Misalnya, Bu, ini harga di blister itu lebih rendah dibandingkan harga kita beli pabrik. Kalian memberikan informasi nggak? Dikasih tahu kalau misalnya komplain aja Bu. Kalau misalnya nggak komplain nggak dikasih tahu sih Bu sejauh ini di lapangan kalau yang saya temuin. Oke, karena saya pernah gitu, karena saya pernah bahwa saya membacakan aturan ini ya yang kalian buat ini. Nah, saya ada komplain ya Pak. Itu kok harga blisternya lebih rendah dibandingkan harga jual di apotek ya. Nah, ternyata setelah saya apa namanya setelah saya cek lagi ternyata apotek itu memang pembelinya juga sudah lebih tinggi dibandingkan harga blister kan. Jadi nggak mungkin kita menjual lebih rendah lagi karena kan kita jadinya rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, hmm, apa ya tadi yang kita lupa. Eh, yang kedua, gini, yang kedua bisa jadi kan blister itu kan dicetak ya harganya ya. Nah, kalau misalnya kondisi keuangan atau dolarnya naik, tentunya harga bahan baku kan naik ya. Nah, pada saat itu blister kan nggak bisa dicetak hanya satu kali batch produksi kemudian dicetak. Pasti blister itu dicetak untuk beberapa batch ya kan cetakannya. Nah, pada saat dolarnya sudah tidak stabil, harga bahan baku naik, nah blisternya itu belum menyesuaikan dengan harga yang baru. Sehingga apa namanya sehingga harganya tidak sama bisa jadi ketika kita jual harganya jadi lebih tinggi dibandingkan harga blister gitu ya. Nah ini kadang-kadang sebenarnya kalau dibilang pelanggaran enggak juga sih pelanggaran karena memang uh, saling saling
kaitan ya, karena membelinya juga sudah mahal sehingga pabrik juga memproduksinya harganya juga lebih mahal. Sementara blister itu udah dibuat mungkin 3 bulan atau 4 bulan gitu. Paham ya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, seperti itu. Nah, memang harusnya dikasih tahu supaya jangan sampai kan dalam eh, sekarang ini kan media sosial itu kan sudah sering viral apa viral ya kan. Nah, nanti jangan sampai ya itu tadi karena memang tadi kalian bilang eh, terhadap pelanggaran terhadap kenaikan dari harga HET itu bisa dikenakan sanksi dan macam-macam. Nah, padahal sebenarnya kita membelinya juga harganya sudah lebih tinggi dari harga yang tertera di HET di blister obat itu sehingga viral dan itu menjadi pelanggaran hukum. Akibatnya nanti apotek juga bisa dikenakan sanksi. Nah, untuk seperti ini maka cara mencegahnya kita harus ini ya, harus kasih tahu ke pasiennya bahwa harga beli kita sih sebenarnya udah tinggi dibandingkan harga blister. Jadi jangan sampai karena ada sosial media semuanya diviralkan. Ya. Nah, terus yang untuk presentasi ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Tapi bisa nggak sih kalian simpulkan misalnya ini pelanggaran-pelanggaran itu yang pertama HET. Tapi kan kalian bicaranya tentang harga eceran tertinggi. Nah, pelanggaran itu HET gimana yang terjadi? Tadi kan kalian udah bilang ya yang bisa yang pertama tadi pelanggarannya seperti apa? Bisa harganya dinaikkan dari HET atau terjadi kayak harga kita bisa mencapai HET ternyata kemasannya dibesar. Nah, itu bisa nggak dibuat kalian terperinci atau disimpulkan lagi sehingga orang jadi lebih ngerti maksudnya. Kan kalau baca tadi ini kan ada 13 kan lumayan juga ya. Nah, kemudian kalian tadi sudah kasih solusinya. Solusi apa yang harus dilakukan ya supaya kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Gitu ya. Jadi tolong ini sudah bagus, tapi nanti presentasi ini supaya teman-teman bisa baca dan bisa tahu jadi kesimpulannya apa sih gitu dari yang kalian presentasikan. Kalian buat lebih rinci lagi ya poin-poin sehingga bisa masuk ke dalam Oke, Bu. PPT ya. Oke. Nah, untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kelompoknya ada berapa ya? Ada 6, Bu. Ada 6 ya? Ada 6 berarti ya. Oke, saya mau absen dahulu ya sebelumnya. Dia Ayu ada, Hadir, Ibu. Anita Rahman, Hadir, Bu. M. Romli, ada Romli, Yulita, Hadir. Hadir, Bu. Ravelina, Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Siti Nurmaya, Ananda Sela Rahayu, Hadir, Ibu. Iskandar Hakim, Hadir Ibu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Tiara Andini, Hadir, Bu. Dia Oktavia, Dia Indah, Hadir, Bu. Dia Hadir, Bu. Ilmi, Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Oke, semua hadir ya. Ya, ya. Oke, jadi ini pelanggaran yang pertama yang ditemukan ya di dalam bidang kefarmasian terkait dengan harga eceran tertinggi. Kalau di bidang farmasi berarti harga HET yang tertera di blister obat ya. Kadang itu berbeda dengan apa namanya? Kadang berbeda maksudnya
ada beberapa apotek yang menjual obat dengan harga yang lebih tinggi dari saya. Oke, itu mungkin kesimpulannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Ibu, kalau nilai Enggak. UTS belum ada ya, Bu? Apa? Soalnya kemarin tuh TS-nya agak susah, Bu, soalnya, Bu. Kenapa? Mau nanya nilai UTS, Bu. Oh Soalnya ya, saya kemarin pas UTS kisi-kisi nggak ada yang keluar, Bu. isinya nggak ada yang keluar. Berbeda ya? Iya, Bu. Beda banget soalnya, Bu. Karena kan UTS itu dibuat dari 3 dosen. Ada dari saya, ada dari Pak Marta, dan ada dari Bu Hani. Nah, itu digabungkan semuanya, di blend, ya kan? Nah, sebenarnya kan pelajarannya itu kan temanya harus sama. Tapi kan karena ada tugas yang seperti saya berikan ini loh, ini tugas ke kalian saya berikan, tapi mungkin Pak Marta sama Bu Hani itu berbeda. Nah, disitulah yang membuat perbedaan di soal. Pun kisi-kisi yang saya berikan belum tentu lagi sama dengan yang soal dibuat sama Pak Marta dan Bu Hani. Nggak apa-apa, nanti tinggal kalian bisa tanya-tanya mungkin di kelasnya Bu Hani atau di kelasnya Pak Marta. Itu kelas pagi ya. Iya, Bu. Nah, itu kalian tanya-tanya apa sih yang diajari oleh kedua dosen tersebut. Supaya kalau bisa kalian bisa bahannya, supaya kalian bisa apa namanya bisa lihat gitu. Ya, Iya, itu Bu. Baik, Ibu. aja yang bisa sih. Nanti mudah-mudahan apa namanya kalian bisa tahu dari dosennya Pak Marta dan Bu Hani itu yang diberikan ke mahasiswanya apa aja. Pasti ada perbedaan lah. Nggak mungkin nggak ada perbedaan. Ya, oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita presentasi lagi. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Makasih, Bu.